Perkenalkan, nama saya Syahrani Putri dengan NIM 140362114. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari UTS saya. Kondisi multikulturalisme sebagai kondisi sosial, yaitu merujuk pada masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok budaya, etnis, agama, dan latar belakang yang berbeda. Namun masyarakatnya tetap hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lain. Nah, dalam masyarakat multikulturalisme, masyarakat dapat menerima dan menghargai adanya perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat sebagai suatu cara kehidupan masyarakat. Namun, seringkali masyarakat tersebut tetap mempertahankan identitas, budaya, dan kepercayaan mereka sendiri. Nah, selanjutnya definisi multikulturalisme sebagai kebijakan, yaitu merujuk pada suatu kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara untuk mengakui serta menghargai keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati hak-hak setiap individu yang berbeda untuk menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan nilai, keyakinan, dan praktik budaya mereka sendiri. Salah satu contoh penerapan kebijakan multikulturalisme adalah melalui pendidikan multikultural. Contoh negara yang menerapkan multikulturalisme sebagai suatu kebijakan adalah Kanada. Kulturalisme lahir di Kanada dikarenakan Kanada sejak abad ke-19 menerima banyak imigran, di mana hal ini disebabkan oleh kebijakan Kanada yang mengadopsi kebijakan imigrasi yang lebih terbuka dan beragam, sehingga masyarakat Kanada harus hidup berdampingan dengan individu yang berbeda latar belakang, suku, agama, negara, dan kebudayaan. Nah, kehadiran kelompok-kelompok etnis ini mendorong pertimbangan baru tentang bagaimana masyarakat harus merespon keberagaman budaya. Namun, masyarakat minoritas di Kanada melakukan tuntutan karena mereka mengalami ketidakadilan dan perilaku diskriminatif. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Pierre Trudeau, Kanada mulai mengadopsi kebijakan multikulturalisme sebagai respon terhadap tuntutan dari berbagai komunitas bangsa dan etnis. 1971, Kanada secara resmi menerapkan kebijakan multikulturalisme yang mengakui dan mendukung keberagaman budaya sebagai bagian integral dari identitas nasional Kanada. Multikulturalisme dituangkan ke dalam Undang-Undang Multikulturalisme Kanada dari tahun 1988 dan Bab 27 Piagam Hak-Hak dan Kebebasan Kanada. Undang-Undang Penyiaran tahun 1991, Kanada juga menegaskan bahwa sistem penyiaran di Kanada sebaiknya melambangkan keanekaragaman budaya di negara tersebut. Multikulturalisme di Kanada lahir sebagai paham baru pada tahun 1970-an sebagai respon terhadap keberagaman dan keanekaragaman budaya serta upaya untuk mengintegrasikan imigran dan mempertahankan identitas budaya lokal dalam konteks globalisasi. Tujuan pendidikan multikultural yaitu untuk menanamkan rasa toleransi kepada siswa sehingga siswa dapat menghargai dan mengakui keberagaman budaya, agama, latar belakang, etnis yang ada di dalam masyarakat. Pendidikan multikultural juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama antar budaya serta mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, memungkinkan mereka untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan identitas mereka sendiri. Nah, penerapan dari framework pendidikan multikultural menurut James Banks terdapat 5 dimensi dalam pendidikan multikultural. Yang pertama itu ada integrasi konten, di mana untuk mengetahui sejauh mana guru menerapkan contoh atau konten yang menjelaskan berbagai budaya, kelompok, dan sejarah ke dalam materi pembelajaran, melibatkan penambahan materi tentang berbagai kelompok etnis, budaya, dan latar belakang ke dalam pelajaran yang ada. Yang kedua, proses penyusunan pengetahuan sejauh mana guru membantu pemahaman siswa menyelidiki dan untuk menentukan bagaimana asumsi budaya yang tersirat, kerangka acuan, perspektif, dan prasangka di dalam materi pembelajaran. Hal ini merujuk pada bagaimana guru membantu siswa untuk memahami tentang nilai-nilai yang mendasari pengetahuan dan bagaimana pengetahuan dibangun dalam berbagai disiplin. Yang ketiga itu ada pedagogi kesetaraan. Nah, pedagogi kesetaraan ini terjalin ketika guru mengubah pengajaran mereka ke cara yang akan memfasilitasi prestasi akademis dari siswa.
dari berbagai kelompok ras, budaya, dan kelas sosial, menekankan pada pendekatan pedagogis yang adil dan inklusif yang memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan dan peluang untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu ada mengurangi prasangka. Dimensi ini fokus pada karakteristik dari sikap rasial siswa dan bagaimana sikap tersebut dapat diubah dengan metode dan materi pembelajaran. Nah, dimensi ini tuh berfokus pada pengurangan prasangka dan diskriminasi melalui pendidikan. Ini mencakup pembelajaran tentang hak dan kewajiban sosial serta pentingnya menghormati perbedaan. Nah, yang terakhir itu ada budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdayakan. Praktik pengelompokan dan penamaan partisipasi olahraga prestasi yang tidak proporsional dan interaksi staf dan siswa antar etnis dan ras adalah beberapa dari komponen budaya sekolah yang harus diteliti untuk menciptakan budaya sekolah yang memberdayakan siswa dari beragam kelompok, ras, etnis, dan budaya. Nah, hal ini tuh merujuk pada bagaimana lembaga pendidikan mengorganisasikan diri untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi siswa dari berbagai latar belakang dan budaya. Pendidikan multikultural sangat penting di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman budaya. Maka dari itu dengan adanya pendidikan multikultural ini dapat membantu siswa menghargai dan memahami keanekaragaman. Nah, dengan adanya pendidikan multikultural ini juga membantu siswa untuk mengembangkan sikap toleransinya yang berperan penting dalam mengurangi diskriminasi, di mana siswa dapat memahami dan menghargai perbedaan. Nah, pendidikan multikultural juga membantu dalam membentuk identitas nasional yang kuat dan inklusif, di mana semua elemen budaya dan latar belakang etnis dihargai dan dihormati. Pendidikan multikultural juga diharapkan sebagai sarana alternatif memecah konflik. Nah, Indonesia ini kan memiliki keragaman baik dari segi sosial maupun budaya. Nah, menjadikan Indonesia ini mudah untuk terpecah belah. Banyak konflik yang disebabkan karena perbedaan baik dari budaya, agama, etnis maupun latar belakang. Nah, maka dari itu pendidikan multikultural ini diharapkan dapat menjadi sarana alternatif memecah konflik, di mana melalui pendidikan ini menghasilkan siswa yang memiliki rasa toleransi yang tinggi, respek, simpati, empati, memahami, dan menghargai perbedaan, agar siswa tidak meninggalkan Selanjutnya, peran pentingnya yaitu agar siswa tidak meninggalkan akar budaya. Nah, di era globalisasi saat ini, dengan masuknya budaya luar ke Indonesia menjadi ancaman bagi budaya Indonesia, apalagi jika generasi saat ini tidak mengenal budayanya sendiri. Nah, pendidikan multikulturalisme ini diharapkan bisa menjawab tantangan globalisasi ini dengan memberikan pengetahuan terkait budaya Indonesia yang beragam, sehingga siswa dapat memahami dan menghargai budaya mereka sendiri. Lalu ada kebijakan yang mendasari. Nah, yang pertama, kebijakan pendidikan multikulturalisme dalam kurikulum, yaitu kebijakan kurikulum 2013. Menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan menghargai keanekaragaman budaya, agama, dan latar belakang etnis. Kebijakan ini juga mencakup pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan konten multikultural sehingga menjadi landasan mengembangkan kurikulum nasional. Yang kedua ada kebijakan penanaman nilai-nilai multikultur dalam pembelajaran, seperti dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kebijakan ini menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang menghargai keanekaragaman dan pluralisme, serta mengembangkan kesadaran dan keterampilan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan toleran. Kebijakan penerapan yang ketiga yaitu ada kebijakan penerapan budaya multikultur di sekolah, di mana setiap individu di sekolah memahami bahwa tidak semua siswa memiliki agama, etnis, budaya, dan latar belakang yang sama. Maka dari itu, siswa harus saling menghormati dan menghargai serta bertoleransi terhadap perbedaan tersebut. Yang terakhir yaitu kebijakan pelatihan guru. Nah, di mana di sini guru diberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan serta pengembangan gaya mengajar dalam mengajar multikultural serta memahami keberagaman budaya siswa.
Penerapan nilai-nilai multikultural dalam materi sejarah Indonesia masa Hindu dan Buddha. Nah, dalam menerapkan nilai-nilai multikultural sejarah Indonesia masa Hindu Buddha ini, guru harus terlebih dahulu nih memahami pengetahuan tentang sejarah Indonesia masa Hindu Buddha. Lalu guru perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, untuk apa? Agar peserta didik dapat memahami proses awal masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Ya, ini ada 4 teori ya. Lalu setelah itu peserta didik mulai dijelaskan mengenai proses indianisasi. Dan di sini boleh dilakukan diskusi antara guru dan siswanya. Nah, di mana pada saat itu India memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan di Indonesia, terutama dalam segi budaya, sosial, dan sebagainya. Nah, pengaruh agama Hindu di Indonesia salah satunya adalah sistem kasta. Lalu digunakannya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, dan dalam segi sistem politik diperkenalkannya sistem kerajaan. Lalu pengaruh India ini dalam segi arsitektur diperkenalkan dengan adanya candi. Nah, Indianisasi lalu dalam aspek kesenian seperti wayang kulit, pengaruh India ini, proses indianisasi ini juga membawa perubahan pada sistem kepercayaan masyarakat Indonesia masa itu, di mana pada awalnya masyarakat Indonesia menganut animisme dan dinamisme. Namun setelah masuknya agama Hindu dan Buddha ini, masyarakat mulai mengenal sistem kepercayaan terhadap dewa-dewa atau politeisme. Namun perkembangan dari pengaruh Hindu dan Buddha ini dibarengi dengan perkembangan nilai-nilai lokal yang membuat kebudayaan Indonesia saat itu memiliki ciri khasnya tersendiri, sehingga terjadi proses akulturasi budaya. Nah, guru juga dapat menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan besar di Indonesia seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit yang bercorak Hindu Buddha dan bagaimana kejayaan mereka. Nah, setelah mempelajari hal ini setelah mempelajari materi ini, guru diharapkan siswa memahami bahwa kebudayaan Indonesia banyak yang dipengaruhi oleh India hingga saat ini, seperti halnya candi, wayang, dan arsitektur lainnya maupun kesenian lainnya. Nah, maka dari itu siswa harus mengerti. Nah, namun perlu diingatkan bahwa budaya yang ada di India tidak sama persis dengan budaya yang ada di Indonesia, karena adanya proses akulturasi budaya India dengan kebudayaan asli Indonesia, sehingga kebudayaan pada masa Hindu Buddha tersebut dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, di sini peran guru penting untuk menjelaskan mengenai keberagaman Indonesia pada masa Hindu Buddha agar siswa dapat menghormati dan menghargai keberagaman itu sendiri, di mana Indonesia memiliki budaya, agama, dan adat yang sudah ada sejak dulu, dan kita harus menjaga budaya tersebut. Kebudayaan Indonesia ini memiliki ciri khasnya sendiri, dan inilah yang harus dijelaskan oleh guru. Adalah sejarah Indonesia pada masa Islam. Di sini awalnya guru terlebih dahulu menjelaskan mengenai kedatangan Islam di Indonesia dan mendiskusikan hal ini kepada siswa, dikarenakan sampai saat ini masih menjadi perdebatan mengenai proses masuknya Islam di Indonesia. Guru juga harus menerangkan bahwa Islam dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dikarenakan Islam ini masuk ke Indonesia secara damai. Nah, dalam penyebarannya, Islam ini melalui media-media yang sudah sangat familiar, seperti penggunaan wayang kulit. Nah, akulturasi budaya juga terjadi pada masa Islam nih. Nah, seperti contohnya pada Masjid Menara Kudus. Di sini terlihat bahwa Islam hadir tidak memaksa, melainkan menyesuaikan kondisi dengan tradisi serta agama yang ada di tengah masyarakat. Nah, guru juga harus menjelaskan bahwa Islam yang ada di Indonesia saat ini berbeda dengan Islam yang ada di Timur Tengah, karena proses penyebaran Islam di Indonesia menyesuaikan dengan tradisi yang ada di Indonesia, sehingga terdapat perbedaan antara Islam Indonesia dan Islam yang ada di Timur Tengah. Penjelasan ini dapat membantu siswa memahami tentang penyebaran agama Islam di Indonesia dan mengapa Islam yang ada di Indonesia berbeda dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Dengan melakukan hal ini dilakukan agar siswa tidak salah dalam memahami pembelajaran dan menimbulkan perspektif yang salah.